Halo Leo, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini weekly reading general kalian dari tanggal 6 hingga tanggal 12 September 2021. Readingan ini bisa resonate untuk karir, asmara, atau kesehatan. Diambil pesan yang menurut kamu sesuai, diabaikan bila tidak sesuai. Jangan diambil hati bila ada hal-hal sensitif yang tidak kamu suka. Dan bagi kamu yang baru pertama kali, jangan lupa dicek Sun, Moon, and Rising-nya, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Oke. Untuk Leo ada Four of Swords, ada The Fool, ada Eight of Pentacles, Nine of Wands, Magician, ada Eight of Swords, ada King of Pentacles, ada Page of Swords, ada Four of Cups ya. Dia minta dua tuh. Oke. Untuk the bottom of your deck ada Nine of Cups. Ya, ada Nine of Cups. Ya. Untuk Leo ya. Ada Four of Swords ya. Sepertinya di sini kamu dihadapkan dengan situasi dimana kamu pengen istirahat, pengen healing, pengen banyak menenangkan diri ya. Ada juga beberapa di antara kamu di sini yang lagi frustasi, memikirkan kehidupan kamu ke depan nanti gimana, dari segi financial ataupun dari hubungan asmara. Ya, lagi banyak berpikir ini sekarang. Ya, banyak ini yang nggak bisa tidur malam-malam ya kan, mau tidur nggak tidur. Ya, ada Eight of Pentacles. Ya, bagaimana memproteksi, ini sepertinya memproteksi jangka panjang ya, kayak masalah untuk ini kehidupan yang harmonis yang berkaitan dengan finansial untuk jangka panjang. Jadi kamu ini lagi serius nih memikirkan bagaimana caranya untuk menghasilkan uang. Ya, ada usaha kerja keras di sini, ada keseriusan di dalam diri kamu untuk bekerja keras di sini. Ya. Ada juga keseriusan untuk belajar mendalami bidang yang kamu tekuni sekarang untuk menghasilkan keberuntungan, untuk bisa panen semacam gitu ya. Panennya berhasil. Oke, untuk The Fool ya, untuk masalah yang pernah kamu alami sebelumnya ya, ada kegagalan ya, baik itu di hubungan asmara ataupun di masalah financial. Untuk sekarang ini nih, saya ngelihat bahwa kamu dealing dengan energi full, ibaratnya lebih berani menerima tantangan ke depan, masa bodoh lah gitu. Dan seperti ini ya, feeling innocence, bahwa semua orang itu pasti pernah gagal. Ada keyakinan di sini untuk mendapatkan sesuatu yang baik di kemudian hari. Memang belum yakin ya, belum tahu sebenarnya bentuk atau gambaran di kemudian hari itu gimana. Akan ada keberuntungan dari segi financial ataupun kebahagiaan di hubungan asmara. Belum bisa dipastikan ini di sini. Tetapi ada sikap berserah diri di sini terhadap semesta, terhadap Tuhan. Ibaratnya lebih mempercayakan apa yang akan dituntun oleh Tuhan terhadap kamu. Kamu memiliki kepercayaan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan saya berjalan sendiri. Dia akan menuntun saya ke jalan yang benar, yang baik, menuju kebahagiaan. Jika saya tetap bekerja keras, saya tetap mengusahakan itu. Jika saya tetap mengutuk pintu keberhasilan itu, saya akan berhasil. Ini adalah kegagalan awal yang saya dapatkan. Tetapi jika saya tetap berjuang, saya akan mendapatkannya. Ya, seharusnya seperti itu sih, ya, untuk The Fool ya di sini ya. Tapi nggak seutuhnya saya melihat itu di sini. Ya, karena ada Nine of Wands. Ya, untuk Nine of Wands-nya saya ngelihat kamu feeling guarded. Ada perasaan frustasi, ada perasaan pesimis, ada pikiran-pikiran negatif, berhasil nggak ini ya, nggak ya gitu ya. Ini pengaruh dari pengalaman kamu ya, yang pernah ini tiba-tiba ngedrop sekali, seperti pukulan keras buat kamu ya. Ada kegagalan di sana, dan ini berefek pada pola pikir kamu sekarang
ya, pola pikir kamu sekarang ada rasa ketakutan, ada ngerasa rasa pesimis ya, rasa lebih ke perasaan takut gagal ya, takut tidak akan ada keberhasilan atau jalan keluar untuk menempuh kebahagiaan atau menempuh kesuksesan. Iya, ada magician. Sebenarnya kamu dianugerahi talenta, berbagai macam sumber, ada juga bentuk komunikasi yang handal di sini. Iya, tahu bagaimana mengatrak orang lain ya, menarik perhatian orang lain. Ya, memiliki akal sehat ya. Ya, sepertinya memang kamu memiliki akal sehat itu sebenarnya di sini. Ya, di satu sisi kamu memiliki itu ya. Cuman entah kenapa ya. Dia sepertinya agak pudar ya di diri Leo. Ini mungkin dari pengalaman yang sangat besar ini nih, yang seperti yang saya katakan tadi ya. Ya, kamu harusnya membangkitkan ini lagi ya, semangat penggunaan akal sehat. Lebih berpikir yang sehat aja lagi ya. Semacam ini nih. Kamu feeling guarded ya. Mata, tangan memang mata itu terikat, tapi tangan dan kaki enggak ya kan? Jadi sebenarnya ada jalan untuk kamu moving on. Kamu bisa keluar dari situasi ini. Ya, jangan berdiam diri di sana untuk pikiran, untuk hal-hal yang berbau pesimis yang menarik kamu ke bawah, yang tidak membawa kakinya terikat tuh. Ya, kakinya terikat tapi untuk di sini saja ya kan? Tapi kan kakinya di bawah masih bisa berjalan ya kan? Ya, tangannya nggak seutuhnya nih semua diikat. Jadi kamu masih memiliki jalan keluar di sini. Ada peluang untuk keluar dari sini, asalkan ada keinginan untuk bergerak. Ya, intinya di sini adalah mengubah pola pikir, berpikir yang positif. Ya, jangan ibaratnya terpaku di situasi itu. Ya, kita itu bukan semacam ikan ya. Kita bukan ikan yang terkurung di dalam akuarium. Ya, ketika burung berusaha meyakinkan ikan bahwa ikan bisa terbang atau hidup di darat, dan pada akhirnya hidup di darat, dia akan mati, kan gitu ya. Itu adalah bentuk perumpamaan yang terbalik dengan kita, karena kita manusia, kita bisa hidup di darat ya kan, dan berbagai macam aktivitas, peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan yang ada bisa kita manfaatkan karena kita diberkati akal pikiran yang sehat. Kalau misalnya ada orang yang meyakinkan kamu di sini, kamu bisa buka tangan tuh, tangannya nggak seutuhnya diikat, kaki juga nggak, masih bisa bergerak gitu, dan kamu bisa melepaskan penutup mata kamu gitu. Sebaliknya di sini saya melihat bahwa kalaupun ada saran atau nasihat ya, atau bentuk motivasi yang kamu dapatkan dari orang lain, ada beberapa di antara kamu untuk kartu ini kamu sudah mendapatkan itu, tetapi ada bagian dari diri kamu sendiri yang mengatakan nggak bisa gitu, padahal bisa gitu ya. Hanya perlu melepaskan pikiran-pikiran negatif itu dari diri kamu ya. Ada King of Pentacles. Untuk King of Pentacles-nya ya, ada kemampuan kamu di sini di dalam mengolah uang, menghasilkan uang ya, kemampuan untuk menjadi pimpinan, untuk mengorganize suatu pekerjaan ya. Ada Page of Swords. Ini sepertinya kamu banyak belajar ini dari pengalaman ini ya. Dan untuk perspektif masa depan kamu, perspektif kamu di minggu ini ya, kemungkinan kamu akan banyak belajar ini dari sosok yang berenergi King of Pentacles, yang berzodiak Capricorn, Taurus, Virgo, dan ini akan memberikan kamu penjarahan ya. Kamu ini akan memotong ibaratnya pikiran negatif ini dari diri kamu. Ini ada Page of Swords ya. Kamu banyak belajar di sini, sepertinya belajar ya, mendalami diri sendiri, melihat situasi, mengambil strategi yang bagus untuk meningkatkan financial kamu
Ya, untuk di asmara juga seperti itu saya lihat. Tapi untuk Leo ya, di minggu ini saya ngelihatnya lebih fokus ke karir, bagaimana melepaskan diri dari pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan tidak mampu, rasa takut, bagaimana melepaskan diri dari hal-hal itu. Ya, bagaimana supaya kamu bisa bangkit lebih percaya diri lagi, semacam itu ya. Dan ya, Leo, kamu berhasil di sini untuk membuka pikiran kamu, ya. Kamu berhasil membuka tali pengikat tangan, kaki, dan mata kamu. Kamu bisa melihat semuanya itu dengan jelas. Ada Four of Cups. Ya, walaupun ada rasa pesimis ya, ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran, ada juga rasa bosan dengan situasi kamu ya, yang begini-begini aja dalam hal financial misalnya. Harus bekerja keras terus, kalau nggak kerja nggak dapat uang gitu ya, sampai kapan hidup seperti ini gitu. Ada perasaan jenuh, lelah, rasa tidak bersemangat ya, dan ya ada perasaan sakit hati juga, kekecewaan atas kerugian yang pernah kamu alami, seperti dibohongi, dikhianati ya. Tetapi kamu tahu di satu sisi bahwa mau nggak mau solusi yang kamu miliki adalah keluar dari belenggu ini ya. Kalau saya nggak keluar dari belenggu ini, bagaimana saya bisa bekerja dengan baik, pikiran saya terang benderang di dalam mengerjakan pekerjaan, semacam gitu ya kan. Kalau misalnya kita punya masalah gitu ya kan, nggak moving on, nggak bisa menyelesaikan itu, kalau apapun yang akan kita kerjakan itu akan berdampak gitu, berdampak nggak baik ya. Jadi kamu tahu bahwa solusi untuk diri kamu adalah kamu berdamai dengan diri sendiri ya. Kamu memaafkan diri sendiri. Ada beberapa di antara kamu mungkin ada yang merasa gagal, kamu merasa bersalah atas tindakan yang kamu lakukan atau keputusan yang pernah kamu lakukan ya. Ada juga beberapa di antara kamu ini yang dihadapkan pada kegagalan karena perbuatan orang lain ya, dan kamu yang mengalami kerugian sekarang ya. Mau nggak mau ya, memang ini adalah situasi yang harus diterima ya, dan harus ada praktek healing di sini, ada praktek penyembuhan di diri kamu ya. Dan yang saya lihat di sini sepertinya minggu ini memang untuk Leo adalah praktek untuk penyembuhan diri kamu sendiri ya. Kamu tahu ya, kamu terbuka sekarang pikirannya bahwa hal yang perlu kamu lakukan untuk mengubah aura kamu ke arah yang lebih positif, untuk menarik energi-energi positif, untuk menarik rezeki hadir di kehidupan kamu, adalah dengan mengubah perspektif kamu, dengan membukakan hati kamu, membuka mata batin kamu, membangkitkan semangat lagi ya. Dengan cara apa? Dengan cara praktek healing ya. Praktek healing artinya bertumbuh menjadi lebih dewasa, bisa berterima dengan keadaan ya. Ya, tidak semua orang itu selalu ya, setiap melakukan pekerjaan langsung sukses. Pasti ada kegagalan, dan kegagalan inilah yang akan mengajarkan kita untuk menjadi seseorang yang lebih yang wise di dalam bertindak, atau menjadi lebih berhati-hati di dalam membuat suatu keputusan atau bertindak atau terlibat hubungan dengan seseorang ya. Lebih berhati-hati di dalam memilih pasangan, semacam itu ya. Untuk the bottom of the deck-nya ada Nine of Cups ya. Ada harapan ya, ada keinginan besar kamu untuk kehidupan yang stabil dari segi financial, dari hubungan asmara juga ya. Sembuhkan dulu diri kamu ya untuk Leo. Kalau untuk saran saya, kamu perlu ini praktek healing ya. Jangan mau terikat lagi dengan energi toksik ya. Jangan lagi bimbang untuk melakukan tindakan ini, melepaskan diri kamu dari orang yang udah menyakiti kamu ya. Jangan biarkan pikiran-pikiran pesimis, pikiran kecewa itu membelenggu kamu. Sudahlah
Yang lalu biarlah berlalu, ya kan? Lepaskanlah itu ya. Oke, untuk kartunya setiap kartu di sini ada Four of Swords, dihadapkan pada dua pilihan, ya kan, antara moving on apa enggak, ya. masalah finansial, ya memang kamu perlu di sini untuk banyak berkonsultasi, menerima saran atau berupa motivasi dari orang-orang sekitar kamu supaya lebih bersemangat lagi di dalam bekerja atau menghadapi kehidupan lah. Misalnya bagi kamu yang mengharapkan adanya hubungan atau mengharapkan adanya pasangan, ya perlu adanya motivasi juga yang kamu dapatkan di sini supaya tetap memiliki pengharapan yang baik, ya. Kalau kita sudah putus pengharapan, ya kan, bentuk jaminan apa yang akan bisa ditawarkan oleh semesta terhadap kamu kalau misalnya tidak memiliki pengharapan lagi untuk kehidupan, ya. Kita harus senantiasa memiliki pengharapan yang baik untuk kehidupan kita, baik di asmara ataupun di karir. Maka kita akan dengan pengharapan ini adalah respon energi yang kita pancarkan, ya, lewat tubuh kita terhadap semesta, terhadap orang-orang sekitar kita. Itu akan tertarik. Yang nggak bisa kita lihat lewat mata, tapi itu bisa. Ini cara kerja alam semesta, seperti elektromagnetik, energi proton neutron yang kita pancarkan terhadap orang lain. Bentuk respon baliknya akan kita terima lagi gitu. Kalau misalnya kita udah nggak punya pengharapan, ya tidak akan ada pengharapan itu. Tidak akan ada harapan itu terhadap kita. Tapi kalau kita menanamkan bahwa ada pengharapan positif, itu akan kita terima. Dan sikap yang dewasa adalah mampu berterima dengan segala kondisi atau tantangan-tantangan di depannya. Ya, nggak segala sesuatunya kan, apa yang kita harapkan langsung muncul di depan kita, langsung diberikan oleh semesta. Tidak, pasti akan ada tantangannya. Ya, ada The Magician. Ya, untuk The Magician ada The World, ya. Ada The World nih. Kalau kamu kembali lagi menjadi diri kamu yang fokus pada project atau fokus pada objek yang ingin kamu capai, kamu tetap keep rasa kepercayaan diri kamu sadar akan kemampuan kamu, akan skill kamu, pengetahuan kamu, ya. Kamu memanfaatkan waktu, ya, manfaatkan skill kamu juga untuk menarik perhatian orang lain. Kamu bisa bahkan menutupi kekurangan kamu, ya, kalaupun ada hal-hal yang tidak kamu mampu lakukan, tapi kamu memiliki kemampuan itu nih untuk menutupi kekurangan itu tadi menjadi sempurna di mata orang. Dan ya, ini perlu kamu raih lagi, ya. Perlu kamu raih lagi itu untuk memperoleh keberuntungan di depan. Ya, ada justice. Untuk Eight of Swords. Iya, perlu berpikir lebih realistis, ya. Ini ada energinya Libra di sini, ya. Berpikir yang realistis daripada menggunakan emosional, iya. Dan King of Pentacles, ya. Ya, ini merupakan lembaran baru, ya, untuk perspektif di minggu ini. Sepertinya kamu membukakan pikiran kamu, ya, banyak belajar ini dari sosok King of Pentacles ini untuk lebih bersemangat lagi untuk bagaimana caranya supaya kamu bisa kembali lagi dengan pribadi kamu yang alamiah, pribadi yang strong, pribadi yang percaya diri, ya, yang komunikatif, persuasif, yang kreatif, ya, yang begitu sangat cekatan juga di dalam bekerja, ya, memiliki kemampuan untuk berhasil di sini. Ya, dan biasanya ini nih kalau menggunakan struktur, ya, atau sudah membuat planning bekerja, di dalam bekerja, ini selalu berhasil ini untuk The Magician, ya. Ya, kembalilah menjadi sosok yang seperti itu lagi, Leo, ya. Oke, ada The Tower untuk Four of Cups. Untuk Four of Cups-nya, ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ada musibah, ada peristiwa yang membuat kamu ini menjadi down. Itu yang membuat kamu merasa pesimis sebenarnya. Ya, kamu harus bisa menyemangati diri lagi lah, ya, feeling grounded, ya. Atau ya, kamu gabung-gabung dengan orang yang memiliki pengalaman yang pahit dulu dan akhirnya dia menjadi sukses. Mungkin ini adalah ide atau solusi yang bagus nih untuk kamu lebih bersemangat lagi, ya. Ya, ada Nine of Pentacles untuk Eight of Cups-nya. Ya, bakalan ada di sini keberhasilannya.
terpaku lagi dengan hal-hal yang sudah menimpa kamu sebelumnya ya. Ya, mungkin kamu sebelumnya berharap banyak dari project atau dari bidang atau situasi yang kamu dealing sebelumnya ya kan. Kamu berharap banyak di situ dan ya harapan yang besar ini nih, sebesar itu juga hancurnya gitu. Ya, dan itu yang membuat kamu jadi down sedaun-daunnya di sini, menjadi pesimis. Ya, jangan biarkan itu mengikat kamu. Oke, ada temperance dan ada king of pentacles. Iya, dengan praktek healing yang kamu lakukan ya, feeling grounded, berbaur dengan orang-orang yang wise ya, mendapatkan motivasi dari orang-orang yang berpengalaman, yang dulunya juga pernah mengalami kesakitan ya, dari awal mula membangun karir atau hubungan gitu, mencari jodoh misalnya ya, sulit rasanya gitu, tapi pada akhirnya dia itu mendapatkan kesuksesan dan bahagia, dan kamu akan termotivasi di situ. Dan praktek healing yang ini, kalau kamu berhasil di praktek healing ini, akan ada hal-hal yang tidak terduga yang akan kamu dapatkan. Ya, percaya itu. Karena di sini ada harapan yang sangat besar di diri kamu ya. Oke. Ingat ya, untuk Leo, akan ada hal-hal yang tidak terduga yang akan kamu terima. Dan hal-hal yang tidak terduga ini adalah keberuntungan berupa financial ataupun kebahagiaan. Ya. Dan kebahagiaan ini, hal-hal yang tidak terduga ini tidak akan kamu dapatkan secara instan. Kamu harus bekerja keras. Bekerja keras untuk menyembuhkan diri sendiri dulu, mengubah cara pandang ya, menyemangati diri, memotivasi diri sendiri, lalu kamu akan diberikan pencerahan-pencerahan, diberikan rezeki oleh semesta. Ya, ada organize for success, ada abundance of mindset, ada quiet retreat. Ya, untuk organize for success ada do not let the word organize intimidate you, as it is simply a way for you to ensure clarity of purpose. Organizing your thoughts, your reports, your living and workspace, and your finances will help you know and plan your next action steps. Ya, jangan biarkan kondisi yang udah kamu alami sebelumnya itu mengintimidasi cara berpikir kamu atau mengintimidasi mental, pikiran, semangat kamu ya. Jangan biarkan itu merongrong kamu ya. Dan biarkanlah ya, biarkanlah talenta kamu itu tetap menguasai kamu ya. Buat suatu plan, organisasikan cara berpikir kamu, buat laporan-laporan, buat itu workspace itu ruang kerja bagi kamu ya, supaya bisa berpikir lebih tenang ya. Kamu bisa membuat suatu plan, buat strategi apa yang akan kamu lakukan untuk ke depan ya. Kamu akan mendapatkan keberuntungan ke depannya. Kamu akan mengetahui juga apa yang akan harus kamu lakukan ke depan ya. Ada abundance mindset. If you think of your abundance as something that happens in the future, then it will always be one day away from you. See, feel, think, and speak of abundance as something you already have in the present moment, and that is what you will experience. Ya, kalau kamu ngerasa bahwa kamu itu memiliki kemampuan, kamu memiliki skill, ya, kamu merasa bahwa kemampuan kamu ini memiliki keuntungan, memiliki guna, ada guna dari kemampuan kamu, skill kamu ini untuk menjamin masa depan kamu dari segi financial, ataupun menjamin kamu di dalam memperoleh kebahagiaan atau nge-keep hubungan yang harmonis dengan seseorang ya. Ya, kamu lihatlah itu, rasakan itu, dan pikirkan ya, dan aplikasikan segala sesuatu yang kamu rasa akan membawa dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kamu. Ya, dengarkan kata hati kamu. Itu akan membawakan kamu pada pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Itu akan memberikan kamu sumber-sumber yang luar biasa. Karena di sini ya, untuk the bottom of your deck ada, saya lihat ini 9 of Cups ya. Ada impian, ada harapan. Harapan kamu terwujud di sini. Ya, cuman kan ini nggak tampil di sini ya. Karena apa? Karena spiritual guidance kamu mengatakan, kartu kamu mengatakan di sini bahwa harus ada usaha dulu untuk Leo ya. Okay, quiet retreat. It's time to disconnect from the outer world so that you can discern and process your true thoughts and feelings from your inner world. Create this quiet time for yourself and you'll have more clarity about what to do next.
Ini adalah waktunya untuk kamu untuk melepaskan diri kamu dari pikiran-pikiran negatif, ya. Ya, ini adalah waktunya bagi kamu juga untuk lebih banyak mendalami diri kamu sendiri. Bila perlu, kalau kamu butuh me time, ya, menyendiri, ya, untuk sementara waktu, untuk praktek penyembuhan diri kamu, lakukanlah hal itu. Kamu akan memperoleh pencerahan ketika kamu bermeditasi, semacam gitu ya. Kamu akan memperoleh pencerahan di sana. Kamu akan tahu, akan mendapatkan inspirasi apa yang harus akan kamu lakukan untuk step berikutnya, ya. Semoga ini bermanfaat untuk Leo, ya. Dan bila kamu merasa ini bermanfaat untuk kamu, jangan lupa di like, di komen, ya, supaya energi kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, boleh diabaikan, ya. Oke, terima kasih buat Leo. Sampai jumpa.